Oke, masih di PB. Nah, yang pastinya optimis itu harus, bahkan wajib ya. Cuma optimis apakah dan nomor manapun yang menurut kalian masih ada kans untuk bisa dioptimiskan. Cielah, bahasanya kayaknya bener-bener baku banget nih kali ini. Kalau kita mau ngebahas tentang optimis nih, ini kayaknya emang wajib ya, harus justru ya. Tapi kira-kira menurut kalian sendiri, ini nomor mana aja yang sebenarnya masih bisa kita ibaratnya masih pede lah untuk memasang target. Gak muluk-muluk ibaratnya. Targetnya apa ini? Emas kah? Emas dong. Targetnya emas ya. Pasanglah target setinggi mungkin. Amin. 3 emas. 3 emas gitu. 3 emas mungkin. Ya Tapi kan gini, target, si 3 iya. emas itu kan? mungkin karena gini. Kalau misalnya Asian Games multi event itu kan target juga diberikan oleh negara. Oh, Jadi bukan oke. cuma PBSI. Misalnya kayak negara pengen dari badminton sekian ya. Mungkin melihat selain yang tadi Debbie bilang hasil 4 tahun lalu, Sebelum-sebelumnya. ada juga berdasarkan di atas kertas. Oke. Kita kan unggulan 1 ada 3, Iya. bergu putra, tunggal putra, ganda putra. Jadi karena itu ranking 1 ya wajar dong gue minta 3 emas nih dari Iya. bulu tangkis. Mungkin itu. Tapi kalau bicara soal performance mereka akhir-akhir ini seperti apa Ya. gitu kan, agak terlalu berat sih menurutku 3 emas itu. Tapi kalau di atas kertas ya memang wajar diminta segitu. Cuma ya lihat juga dong penampilan terakhirnya seperti Iya. apa Harus lihat anak-anaknya. journey-nya dulu sampai ke Asian Games kemarin ini seperti apa. Betul. Tuh, dan kalau dari pertanyaan yang tadi ini, sebenarnya ada nomor-nomor mana aja sih yang menurut kalian masih apa ya? Masih ada pede harapan. ini. Masih ada harapan, masih ada ada chance harapan. untuk diberikan sebuah ya asa itu. Untuk dikasih target lah ya. Mhm. Dikasih target. Kalau menurut aku sebenarnya tunggal putra kita masih ada harapan. Mhm. Ganda putri sebenarnya pun kalau lihat penampilan Apri sama Fadia kemarin mereka bagus. Ya. Oke. Tapi ya itu tadi, kenapa nih si atlet kita sekarang gampang banget cedera? Ya, Itu yang jadi pertanyaan. Tapi kalau dia dalam kondisi fit 100%, mereka juga ada kans. benar. Dan Apri pun terakhir sama Fadia juga apa namanya progresnya udah naik lagi. Iya, dan gitu. kemarin di Asian Games kita bisa bilang mereka bagus mainnya. Ya itu tadi kendalanya di cedera. Oke. Berarti kan ada yang Aku salah cukup nih. optimis loh kemarin aku pegang Iya, ganda putri loh sama. untuk dapat Iya. emas. Sama, aku juga. Cuma ya main mereka waktu bergu aja memang udah bagus banget. Iya. Kalau Apri nggak cedera, mungkin Apri Fadia mungkin bisa at least Betul. medali ya. Iya, Bahkan betul. di final kalaupun misalnya ketemu Chenja, aku yakin sih. Iya, masih undang-undang bisa itu masih memberikan rame. Iya. perlawanan yang ketat Iya. gitu. Betul. Jadi berarti tunggal putra, ganda putri. Satu lagi Tunggal putri nggak? tunggal putri kalau Anseong nggak ikut Oh, iya. Olimpik mungkin bisa. Mungkin. Kan ini ngomongnya emas ya, bukan Iya, medali iya, iya, apapun. iya, Soalnya iya. kalau medali Oke. apapun aku akan masukin Grego di situ. Berarti Ganda Tunggal putra, putra. ganda putra. Masih bisa menang dong lawan Excelsen dong. eh Kemarin Ada nggak ada feeling. Excelsen aja kalah. tapi ada feeling lah. Oke. Kalau pokoknya ada feeling aja, ada feeling kayaknya masih bisa ada kans tuh si tunggal putra sama ganda putri. Oke. Yang lain agak berat sih menurut aku. Oke, berarti masih di ganda putri, Dan tunggal Tunggal putra. putra. tunggal putra. Mbak Wit sendiri. Aku tuh setiap ditanya ini pasti jawabannya ganda putra ya. Oh, Tapi masih udah berapa Olimpik cukup kecewa Oke. gitu ya. Dan mungkin gak tahu ya feng shui-nya kali apa gimana, kurang pas gitu ganda apa putra. sih yang bikin Mbak Wit nih kecewa sama ganda putra? Dia masih unggulan pertama loh. Sebenarnya bukan sekarang doang kecewanya gitu ya. Beberapa olimpiade sebelumnya aku sangat berharap sama ganda putra gitu. Aha. Tapi belum bisa kan waktu itu. Dedis, ada Minions juga. Ya seperti kita lihat aja ya, pressure-nya luar biasa kan kalau olimpiade itu. Ya mereka padahal dalam 4 tahun itu berapa kali sih final Iya, All Indonesian iya, iya. Final mereka terus yang menguasai gitu. Tapi ya memang pressure-nya memang beda gitu kalau di olimpiade. Nah, di sini nggak tahu, justru kebalikannya. Sekarang kita struggling banget mau ke olimpiade. Apakah nanti Bisa lihat bisa jadi kebalikannya. iya, ke twist gitu Oh, ya. oke. Mudah-mudahan aja ya, Tapi mudah-mudahan. kalau dilihat lagi dari ganda putra, kan kalau bisa dibilang chance paling besar adalah menurunkan Fajri sebagai nomor 2 sekarang dunia ya. Gimana di Olimpiade dia bisa berbicara kalau di Asian Games aja ibaratnya mereka masih, kalau dibilang mentalnya masih terseok-seok nih sebagai mantan ranking 1 dunia. Kemarin itu kan pelatihnya kan Koar udah bilang bahwa memang ada tekanan itu.
bahwa ada pressure sebagai pasangan ranking 1 dunia. Dan sekarang sudah tergeser nih posisinya. Sekarang digantikan ke pasangan India ya ranking 1 dunia. Mudah-mudahan apakah ini akan membuat pressure-nya berkurang, Fajri, apa gimana? Who knows? Tapi sebenarnya wajar nggak sih sebagai pasangan nomor 1 dunia yang udah mengalami turnamen by turnamen masih memiliki pressure sebagai nomor 1 dunia? Sementara kita bisa ngelihat dari negara-negara lain pun juga banyak yang nomor 1 dunia gitu. Sedangkan kayak An Sayang sendiri, contoh paling konkretnya, dia dengan umur segitu mudanya masih punya mental sebegitu besarnya. Wajar nggak sih Mbak Wit nih? Sebenarnya kalau wajar nggak wajar, memang nggak wajar harusnya untuk ranking 1 dunia. Nah. Tapi semua orang itu kan beda-beda ya, ketahanan Oke. mentalnya, kekuatan mentalnya, backgroundnya dia tuh juga beda-beda. Jadi kita nggak bisa samain, kok Fajri nggak bisa kayak An Seong, kok Ginting nggak bisa kayak Axelsen gitu. Karena beda-beda gitu. Tapi yang namanya tuntutan orang itu kan pasti nganggepnya ya lo kan ranking yang Satu. paling tinggi Iya, di betul. Indonesia. Ya lo harus juga bisa kayak gitu dong. Itu tuntutan orang pasti seperti itu gitu. Dan sebagai nomor 1 dunia mau nggak mau harus mendapatkan tuntutan seberat itu. Betul. That's why mungkin menjadi sebuah burden, sebuah beban di pundaknya mereka. Tapi kalau menurut Dede An Seong yang berusia 21 tahun, Oke. dia bilang dia mulai terbiasa untuk hidup di dalam ekspektasi orang. Oke. Bahwa orang sudah mulai melihat dia nih award number 1, dia udah mulai terbiasalah dengan ekspektasi, harapan orang sama dia. Dan statementnya dia pernah bilang gini, kalau kita menganggap itu sebagai pressure, itu akan jadi pressure. Oke. Tapi kalau kita nggak menganggap itu jadi pressure, ya udah, just leave it that way. Oke, tapi kalau menurut Ci Debbie sendiri yang dialamin sama pemain-pemain Indonesia ini, apakah mereka nganggapnya itu sebagai pressure kah? Ya ada pressure itu pasti ada. Ya itu tadi benar, aku setuju sama Mbak Wit. Mindset setiap pemain itu beda. Oke. Strugglingnya juga beda. Kalau kita lihat pemain kita, aku ngerasa mereka sangat-sangat beban main. Jadi kayak ekspektasi seluruh rakyat Indonesia tuh lu harus gini harus sesuai. Sedangkan beberapa kali nggak pernah terwujud tuh ekspektasinya, gagal lagi. Dan itu tambah lama tambah berat yang bikin mental mereka down juga. Kalau menurut Oke. aku seperti itu. Dan sebenarnya ini kalau kayak gini kondisinya ada solusi nggak sih menurut kalian? Apakah mungkin dari episode-episode sebelumnya kita selalu bilang apakah harus didampingi sama psikolog atau apa gitu untuk benar-benar ngobatin mental mereka gitu untuk bisa menghadapi pressure seberat ini. Kalau menurut aku lihat dari kondisi sekarang perlu gitu. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah malu gitu. Karena kalau kita berkaca deh dari waktu kita persiapan mau Rio, itu tuntutan Owi Butet itu gila loh. Oke. Owi Butet itu bener-bener kayak ditargetin, lu harus bisa, lu harus emas segala macam. Mereka dikasih tuntutan harus emas gitu kan. Dan mereka juga struggling gitu. Sempat juga kalah di babak awal, udah down, udah mau pecah aja, komunikasi udah nggak ada. Jadi bener-bener kayak masuk lapangan tuh udah nggak ada hawa. Akhirnya mereka apa? Ya mereka mutusin oke, mereka nurunin ego, mereka coba cari solusi dan mereka didampingin gitu. Jadi gimana dia bisa ngungkapin si Owi apa sih yang dirasain, si Cibutet apa sih kendalanya gitu. Udah ketemu solusi, disatuin, ditanya lagi kalian masih mau nggak gini-gini. Jadi harus ada solusi itu. Kalau memang butuh seorang Owi Butet yang udah juara di mana-mana aja masih butuh gitu. Apalagi untuk adik-adik yang lain gitu. Aku rasa itu penting banget sih sebenarnya. Nah, kalau tadi kan kita ngebahasnya ini menitik beratkan ke ganda putra ya. Kita mau ngebahas tentang sektor-sektor lain. Kalau menurut kalian nih dari kegagalan kemarin, oke kita lihatlah kemarin yang hampir nyaris masuk semifinal, tunggal putra dan tunggal putri. Menurut kalian apa sih yang menjadi permasalahannya? Kalau kita bisa dibilang kemarin ada salah satu statement yang bilang kalau Georgie ini bebannya terlalu berat. Karena ini adalah pertandingan terakhir dan sisanya tinggal dia yang menentukan apakah Indonesia bakal dapat medali apa enggak gitu. Itu menurut kalian gimana pendapat kalian nih? Jujur pasti pressure-nya jauh lebih besar dibandingin teman-teman yang lain ya. Itu tadi karena seluruh masyarakat Indonesia nonton cuman mengharapkan Grego bisa masuk semi. At least Indonesia bisa dapat medali gitu kan. Jadi beban semua kekalahan itu ya ada di dia. Tapi balik lagi. Jadi kadang kalau kayak gitu mindsetnya aja harus dirubah sedikit sih, sedikit aja harus dirubah. Kalau kayak kita nih main beregu, misalkan main beregu, kita sebagai penentu nih antara mau menang atau mau kalah, kita harus punya mindsetnya, wah, gue harus bisa nih jadi penyelamat, gue harus bisa nih kalau gue menang gue hits nih,
Oke. Gue tenar nih gitu. Jadi dibalik aja jadi nervousnya, dibalik jadi tantangan yang baru. Lebih ke situ sih. Bisa sebenarnya kalau kayak gitu ya. Bisa, karena dulu pemain-pemain dulu nih, kalau aku ngobrol dulu sama Kak Richard segala macam. Jadi dia cerita kalau beregu tuh kadang doain temennya udah rame nih, udah dia kalah aja nih, dia kalah aja. Biar gua yang nyelamatin, gua menang, gua tenar nih. Oh, akulah sang penyelamat. Akulah gitu. pahlawannya Sang gitu. bintang. Iya. Nah, itu yang mungkin harus sedikit kita contoh ya. Iya. Jadi minimal kalau temennya kalah, terus dia penyelamat, akulah PBSI. Iya. Gua sebenarnya nggak bilang gitu sih. Akulah Indonesia, penyelamat dari muka Indonesia itu sendiri. Jadi sebenarnya harus dirubah bagaimana kita cara menyikapi pressure tersebut ya. Iya. Gitu, dan itu tadi dari tunggal putri. Kalau tunggal putra Mbak Wit nih, apa sih yang sebenarnya kalau menurut Mbak Wit sendiri, Jojo kalah di babak awal ya kalau nggak salah ya. Babak pertama dari Babak Chao Tien pertama, Shen ya. yang dia kalahin di final, Iya. 5 tahun lalu. Oke, dan dia harus kalah di babak pertama sebagai juara bertahan gitu. Sementara Ginting kalah di babak Perempat final. perempat Delapan final. Oke. besar. Kita nggak usah lah ngomongin ganda putri karena udah ketahuan kalahnya karena cedera. Sementara ganda campuran ya udah kita skip dulu untuk tahun ini Oh, ya. lo kasihan banget sih, Kak. Apakah maksudnya ya udah kita harus skip di-skip? dulu? Kan yang lain juga sektor lain Ganjar juga. loh, kita Gua nggak tanya setuju. Oh iya iya iya. Kan iya. sektor lain juga kalah. Karena ini Kenapa? kita pengen ngomongin Masalahnya kan sektor lain juga kalah. Iya, karena Cici aja juga lagi gak ada harapan sama ganda campuran. Tapi Dari tadi Cici ngomonginnya ganda putra sama tunggal putra. kok jadi gue ya? Jadi kalau aku skip ini tergantung reaksi dari kalian juga. Ya tetap harus dibahas lah Oke. gitu. Karena kan nggak ada yang tahu loh nanti taunya pas Olimpik ganda campuran yang nyumbang medali, ya kan? Nah, justru itu jadi gak ada pressure buat mereka, akhirnya mereka melejit gitu Iya. kan. Kalau Mbak Wit sendiri menyikapi si tunggal putra ini gimana nih Mbak Wit nih? Kemarin itu situasinya di awal-awal tuh Ginting sebenarnya udah on track ya. Tapi lawannya ini kan memang bener-bener lagi PD-nya Dan lagi di tuan rumah gilani juga banget ya. ya. Dia baru lolos dari lubang jarum waktu Iya. di Beregu. Betul, Jadi betul, dia betul. plong banget ya. Plong banget, jadi casus bener-bener. Dari hasil interviewnya dia juga bilang saya itu pemain muda di Asian Games. Jadi saya bener-bener Nothing tulus. nothing tulus mainnya. Bahkan waktu lawan seniornya waktu Iya. di final. Jadi dia bilang ya udah tas-tos aja, bener-bener main tanpa beban aja gitu. Jadi ketika lawan Ginting, nah Ginting sebagai salah satu target, Tumpuan. iya kan, tunggal putra kan target kan, dimana sebelumnya ganda putra udah kalah, Iya. coret 1, ya kan. Beregu Tinggal dulu, dia. beregu Iya, putra. beregu. Beregu coret. Beregu Dah. coret, ganda putra, Ganda putra coret, tunggal putra coret. Nah sisa di Georgie kemarin Iya. itu, walaupun kemarin dia bilang dia nggak mikirin yang wah harapan udah tinggal sama dia dari hasil interviewnya dia bilang dia nggak mikirin itu ya. Mungkin karena lebih sayangnya itu adalah lawannya kan Aya Ohori yang Iya. dimana kita Yang tahu baru cedera juga, baru comeback ya. iya Aya juga kan maksudnya memang apa ya, bukan big four ya, kayak Betul. misalnya yang gengnya An Seong dan Walaupun kawan-kawan. kita ngelihat juga perjalanan Ayah sendiri mengalahkan Tai Su Ying. Tai Su Ying, betul gitu. Jadi mungkin Grego di sini ditambah ada pressure lagi bahwa wah harusnya gue bisa kok. Iya. Hmm. Di atas Gitu. kertas kayaknya lu menang Di deh. atas Bukan kertas, Big Four yang lu lawan nih gitu. Bukan Big Four nih. Nah begitu dia nggak bisa keluar mainnya kemarin itu bener-bener kecewa sampai jauh banget ketinggalannya gitu kan. Di game kedua walaupun udah mepet-mepet kita kemarin udah berharap ya kan. Ayahnya juga mungkin nggak mau Iya. iniin kesempatan ya. Benar-benar gitu. dia dikasih kesempatan buat gantiin Akane dan Betul. dia membuktikan gitu, dan benar-benar Memang dia layak mentalnya ya. layak untuk sampai akhirnya di semifinal dia harus kalah sama Chen Yufei. Betul. Gitu. Jadi ya begitulah. Tapi ya memang ya kalau misalnya kita bicara pressure, ya semua tuh pasti ada pressure. Even Chen Yufei juara Olimpiade, itu lihat pressure-nya dia cuma dikasih 8 loh sama Iya. An Seong. Dan itu dia main lawan pemain yang cedera. Walaupun katanya memang Chen Yufei juga cedera, ada cedera juga. Tapi itu luar biasa ya tekanannya di hadapan publik sendiri, Betul partai banget. terakhir pula, penutup gitu kan. Dimana semua mungkin berharap juga dia menang, tapi ya itu nggak bisa keluar dari tekanan gitu. Karena kalau untuk levelnya dia nggak mungkin skornya 8 ya. Iya. Oh, Pasti kan udah level dia udah di level atas 11 high level lah ya gitu. minimal ketat lah ya diberikannya ya. Betul. Jadi ya memang luar biasa.
kayak kita lihat banyak yang nangis juga. Iya. Heping Jiao juga Heping Jiao nangis. nangis. Si Yuchi juga nangis Iya, loh bener. Jadi bener Jadi- bukan pemain kita doang yang ngalamin pressure seberat itu ya. Semua juga Semua mengalami tekanan, pemain. tapi bisa diatasi atau enggak. Betul, bagaimana cara si Gitu. pemain itu bouncing dari tekanan yang mereka hadapin. Sama seperti yang tadi mungkin Mbak Wit udah kasih tahu dari statement Ansa yang itu, bagaimana cara menyikapi pressure tersebut, apakah jadi penyemangat atau menjadi bebannya mereka sendiri. Gitu. Tapi yang pastinya kita di sini bakalan ngebahas lagi lebih seru lagi momen-momen ini, kita lihat nanti kira-kira apa aja yang bakal kita bahas. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di PBI. Nah.